Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang berada di mana saja, yang berada di rumah, di kendaraan, di kantor, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita siapkan hati kita membawa hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Yang berada di ruangan HS, mari kita fokus menyembah Tuhan. Haleluya, mari kita tutup mata, kita mulai naikkan doa kita. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan Allah kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu, kami umat-Mu, kami hampiri tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Kami datang, kami tahu ya Bapa, Engkau yang bisa menyelesaikan setiap masalah kami ya Bapa. Saat ini semua beban kami taruh di bawah kaki-Mu ya Bapa. Kami hanya bisa berseru kepada Engkau ya Bapa. Di dalam badai, topan, di dalam kesesakan Tuhan Yesus, Engkaulah tempat kami berseru ya Bapa. Engkaulah tempat kami menceritakan semuanya ya Bapa. Karena kami tahu Yesus, hanya Engkau yang mampu menyelesaikan semuanya ya Bapa. Hanya Engkau yang mampu menolong kami ya Bapa. Mukjizat-Mu masih ada bagi setiap kami. Pertolongan-Mu masih ada bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Engkaulah andalan kami ya Bapa. Kami tak dapat berjalan sendiri ya Tuhan Yesus. Mari tolong kami ya Bapa. Berjalanlah bersama kami di tengah badai ya Bapa. Kami tetap tenang sebab Engkau bersama kami Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan kami, gunung batu penghiburan kami ya Tuhan. Engkau segalanya bagi kami Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan menyembah Engkau ya Bapa. Haleluya Yesus. Engkau baik ya Bapa. Mari semuanya kita sembah Dia. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan
menikmati kehadirannya. Katakan Tuhan, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama dari awal dengan segenap hati kita nyanyikan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita naikkan doa kita bagi Dia. Oh Yesus, kami sadar ya Bapa, kami tahu ya Tuhan, kami tahu bahwa hanya hadirat-Mu yang memberi kami ketenangan. Hadirat-Mu Yesus Kristus itu akan mengangkat setiap beban kami ya Bapa. Hadirat-Mu yang membuat Engkau berbicara kepada kami ya Bapa. Mari Allah kami, lawat kami lebih
yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat kami satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sama-sama dari awal dengan segenap hati kita nyanyikan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu
satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji menyembah-Mu selalu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari semuanya lebih dalam lagi kita sembah. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji menyembah-Mu Yesus, memuji-Mu, menyembah-Mu.
Semuanya kita lebih dalam lagi, kita katakan sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang uniku dan bebaskanku. Waktu kami takut, kami percaya kepadamu ya Tuhan. Karena kami bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Waktu ku takut, waktu ku bimbang, kepadamu Tuhan ku percaya. Segala susah aku, Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirban-Mu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Tuhan, terima kasih untuk saat-saat indah dalam menara doa ini. Kami boleh ada dalam hadirat-Mu, saat yang indah. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, kebaikan-Mu ya Tuhan. Aku berdoa, beri kami hati yang percaya bahwa kami bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, tuntun dan ajar kami. Ya Tuhan, apa yang harus kami lakukan di saat kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tolong kami Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan buat setiap kami. Tuhan, anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan yang berat. Bahkan mereka ya Tuhan sedih dan berputus asa.
Beri mereka kekuatan yang baru. Berikan mereka hikmat-Mu, jalan-Mu, mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah, silakan duduk kembali Ibu Bapak. Nah, shalom saudara. Saya ingin sharingkan saudaraku satu hal yang sangat penting, ya kan, yang harus kita lakukan, ya saudara. Ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, ada masa-masa dalam hidup kita, semuanya sepertinya kita tuh terkunci, stuck, saudara. Semuanya nggak bisa bekerja. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saya berikan judul khotbah kita, ya, khotbah saya ini adalah 2 hal penting, ya, untuk dilakukan di saat kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ini saudara renungkan baik, ya kan? Ini bicara tentang relationship, tentang hubungan. Yang pertama saudaraku, ya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bisa meratap. Nah ini, bisa meratap, ya kan? Di hadirat Tuhan, meratap, ya. Apa itu kata ratapan? Ratapan itu adalah apa, saudara? Ini sebenarnya satu langkah iman, saudara, atau praktek yang sangat penting, ya kan? Untuk apa? Kesehatan mental dan kesehatan rohani kita. Itu meratap, saudaraku. Ya kan? Jadi detailnya tuh gimana, saudaraku? Ini meratap itu atau ratapan itu adalah sebenarnya perasaan sedih, perasaan takut, perasaan kecewa, perasaan marah mungkin juga, yang kita ekspresikan dalam doa kita, yang saudaraku, di hadirat Tuhan. Di mana dalam ratapan itu kita berseru-seru sama Tuhan. Kadang kita mungkin mencerit-cerit sama Tuhan. Kita nangis, kita teriak sekuat-kuatnya. Saudara Yesus, saya ingin beritahu kepada saudara semua, Tuhan ingin mendengarkan kita. Mendengarkan bukan cuma suara kita, tapi jeritan yang di dalam kita. Kenapa saudaraku? Dan dia ingin juga mengatasi semua perasaan itu. Perasaan atau emosi saudara yang negatif ini, seperti ini. Dia ingin pulihkan saudaraku. Nah, dasarnya apa kita meratap? Ratap itu apa kurang ajar nggak Pak? Katakan kita nggak boleh ngeluh, nggak boleh marah-marah, nggak boleh apa. Kalau di hadapan Tuhan, silakan lakukan itu. Karena apa? Di dalam Mazmur 103 ayat 13 dan 14. Saya ingin bacakan buat saudara. Atau kita baca sama-sama. Mazmur 103 ayat 13 dan 14. Kita baca 1, 2, 3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dan Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudaraku, lihat Allah itu sebagai Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Katakan amin. Kadang-kadang kita juga bebaskan kok anak kita. Dia mau marah-marah, dia mau mengeluh, dia mau nangis, mau jerit-jerit. Iya gak apa-apa, nangis saja. Nangis nak, ngomong. Apa yang kamu mau ngomong, yang penting kamu keluarin. Nah itu saudara, ini harus sampai ke titik ini. Kalau ini yang namanya kedekatan, keintiman hubungan kita dengan Tuhan. Itu bisa diukur dari keterbukaan kita. Keterbukaan kita, bisa gak kita meratap gitu. Meratap di hadapan Tuhan. Ini yang saya ingin bagikan kepada saudara. Karena gini, kita harus tahu bahwa Tuhan tuh gak alergi dengan perasaan-perasaan yang seperti itu. Perasaan sedih. Kita jangan bayangkan perlakuan kita kepada orang lain atau sama anak kita. Kadang-kadang ada orang-orang tua, anak-anak yang mengungkapkan kesedihannya, kesusahannya. Ah gitu aja kamu nangis, cengeng. Tuhan tuh gak pernah gitu. Saya bisa ngerti, katakan amin. Ah gitu aja kamu tuh, sudah gini. Kadang kita bisa diperlakukan gitu sama orang tua kita. Atau kita memperlakukan gitu sama anak kita. Tapi, nah ini hal-hal yang kadang-kadang menghalangi kita untuk bisa lepas sama Tuhan. Dan saya ingin bagikan kepada saudara, ya kan?
bahwa Tuhan tidak ingin kita menyimpan semua perasaan, ya kan, atau emosi yang negatif. Dia ingin saudara keluarkan semuanya dalam doa dan dalam ratapan. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 4, saudara, di sini kan ada waktu untuk apa, saudara? Menangis. Ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk apa? Meratap. Dan ada waktu untuk apa? Menari. Jadi di sini Alkitab berisi penuh dengan apa, saudara? Doa dan ratapan, tulis. Bahkan saudara tahu di dalam Alkitab kita itu ada satu kitab isinya tentang ratapan semua. Makanya ditulis kitab ratapan, ya kan? Di mana Nabi Yeremia menyatakan semua perasaan dia kepada Tuhan. Tuh, saudara. Nah, kebanyakan orang, saudaraku, mengira bahwa kitab Mazmur adalah tentang ucapan syukur, tentang pujian, tentang dan lain sebagainya. Saudara, tetapi kalau saudara melihat, ya kan, Mazmur kan ada 150 pasal. Ada 150 Mazmur, ya, di dalam Alkitab. Itu 150 pasal. 65 diantaranya dari kitab Mazmur ini, 65 diantaranya, ya kan, saudara, itu Mazmur ratapan, saudara. Mazmur ratapan. Jadi di sini Tuhan mau sampaikan begini, saudara, ya kan, Alkitab nulis, ya kan, ya Daud, ya, ini makanya kenapa Daud berkenan, dekat, intim, karena dia bisa curahkan, dia bisa meratap dalam pujian, dalam nyanyian, dalam doa-doa, dalam tulisan-tulisan. Dia bilang, aku berteriak, minta tolong, aku mencerit, aku stres, aku sudah gagal, aku sedih, aku susah, aku tertekan, aku mau gila rasanya. Dia buka semua. Aku marah, aku benci. Kenapa ini terjadi? Jadi makanya ada perintah Tuhan, kasihilah Tuhan dengan segenap apa? Segenap hatimu, hati perasaan. Kita buka semua sama Tuhan. Bukankah kalau saudara dekat sama seseorang, saudara buka perasaan saudara sama dia? Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Jadi saya ingin bagikan kepada saudara bahwa kalau Tuhan menuntun kita hari ini, kadang kita tidak tahu apa yang harus kita buat. Yang Tuhan mau lakukan adalah kalau kita udah sampai berat banget di sini, ngomong sama Tuhan, cerit, nangis, doa. Hana ngerang, Hana itu dia meratap itu. Sampai Imam Eli bilang, kamu mabok ya? Atau kamu lagi gila ya? Oh enggak, aku sedang berdoa. Dia nyatakan kesedihannya, kesusahannya, kepiluannya. Jadi saat kita baca kitab Mazmur, saudaraku, ya. Jadi Tuhan tuh nuntun kita untuk apa? Berdoa dan meratap. Katakan amin. Ya kan? Atau mungkin kita enggak tahu bagaimana caranya meratap, Pak Sabta. Aku udah orang yang enggak terlalu ekspresif seperti kayak bagaimana. Ya kan? Coba saudara baca kitab Mazmur, lalu saudara perlu kalau ada ayat, pasti banyak ayat-ayat yang meratap itu, saudaraku. Coba saudara garis bawahi, ya kan, yang menginspirasi, yang kayaknya relate ini, kaitan banget dengan saya. Lalu saudara mengucapkan ayat-ayat itu, perkatakan ulang-ulang kepada Tuhan, kepada diri saudara. Katakan sama Tuhan, ya kan, saudaraku. Nah, jadi doa, pujian dan ratapan itu satu kesatuan dalam bentuk apa di mata Tuhan? Sebagai apa? Penyembahan. Sebagai penyembahan. Yang ngerti katakan amin. Ini hal pertama. Ini hal yang sering saya buat. Saya lepaskan. Ya kan? Yang kedua, hal yang saudara harus lakukan ketika saudara tidak tahu apa yang dibuat. Yang kedua apa? Harus bagaimana? Yang kedua adalah kita harus bisa berbagi. Sharing, berbagi penderitaan kita, rasa sakit kita, kesusahan kita, kesedihan kita. Itu kepada orang lain. Coba kita baca Galatia 6 ayat 2.
Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi saya catat begini saudaraku. Banyak orang Kristen saudaraku ya berbicara tentang fellowship atau persekutuan fellowship. Ya kan? Namun kata fellowship itu memiliki arti yang berbeda-beda. Jadi mulai dari sekedar menyapa sebelum kebaktian di gereja, ya kan? Atau seperti kemarin kami ngadakan kul gabungan, itu fellowship juga. Selesai ibadahnya dibikin bagaimana kita bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Selesai ibadah kita bisa sajikan makanan sama-sama, kita bisa makan bareng, ketawa bareng, foto bareng. Itu fellowship. Mungkin ada pengertian seperti itu. Atau kita melayani bersama, itu namanya fellowship. Saudara, tetapi saudara, ada yang namanya fellowship yang lebih deep, lebih dalam, saudaraku. Fellowship yang lebih dalam, saudaraku, adalah fellowship atau persekutuan dalam apa? Penderitaan. Nah ini yang Tuhan bilang, bertolong-tolonganlah menanggung beban, saling tolong-tolong, ya kan? Dengan demikian kamu memenuhi hukum apa? Hukum Kristus. Jadi artinya begini saudara. Tuhan tuh minta setelah kita tuh jerit, ratap, bagiin perasaan kita ke Tuhan. Setelah itu saudara harus berani ambil resiko. Berbagi lagi perasaan kepada seseorang. Saya bilangnya kepada orang lain ini bukan kepada semua orang. Jangan salah loh saudaraku. Kita tidak perlu bagi perasaan kita, rasa bersalah kita, rasa malu kita, rasa sedih kita, pergumulan kita kepada semua orang. Tuhan gak suruh itu. Tetapi kepada orang lain. Yang kita tahu orang itu peduli sama kita. Orang itu bisa membawa kita ke dalam apa? Hadirat Tuhan. Doa bareng. Atau orang ini bisa memberikan nasihat-nasihat rohani buat setiap kita. Atau nasihat-nasihat profesional buat setiap kita. Sehingga kita bisa temukan yang namanya solusi dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Tuhan tuh enggak mau kalau kita lagi ada beban jauh dari Tuhan. Ngunci diri jauh dari manusia. Stres itu. Kita sudah belajar tentang 2 orang yang gagal dan jatuh. Pertama seorang ini namanya Yudas Iskariot. Dua-dua tuh murid Tuhan yang hebat. Masuk lingkaran dalam 12 orang. Murid Yesus ada lingkaran 12, ada lingkaran 70. Ada lingkaran 120 dan lingkaran 500. Saudara tuh circle-nya. Nah Yudas saudaraku dia jatuh dan dia gagal. Kita nggak pernah ada catatan dia datang ke Tuhan. Dia pergi ke murid-murid. Ke kulnya, kita bilang kul. Ya kan komselnya enggak. Tapi lihat saudaraku, Simon, waktu dia menyangkal 3 kali, itu kitab Lukas begitu dramatis menggambarkan, ya kan bahwa setelah dia sangkal 3 kali, mata Yesus ketemu dengan mata siapa? Simon Petrus. Lalu dia menangis. Jadi dia ketemu. Habis dari situ dia larinya kemana? Bukan untuk bunuh diri, bukan untuk menyendiri, tapi dia pergi kemana? Ke anggota kulnya, ke para murid. Dan para murid saudara Yesus nggak bilang, kau sih ini mulut besar. Nggak dimarahin. Mereka terima, menanggung beban, rasa bersalah, rasa malu, rasa terhukum. Mereka ikut rasakan apa yang dirasakan oleh Petrus. Pasti Petrus cerita, aduh aku nih orang gak tahu malu, gak tahu diri. Aku sangkal 3 kali. Pasti yang lain bilang, udahlah gak apa-apa, kita juga semua bisa salah. Yang penting udah kita tetap di sini. Kita tetap kumpul di sini baik-baik. Kamu jangan kemana-mana. Kita saling doa, saling kuatkan. Setelah Yesus bangkit, Yesus datangi anggota kulnya dia ini. Walaupun sudah kehilangan 1 orang. Saudaraku, ya kan? Namanya Yudas Iskariot. Kok datangin anggota kulnya? Yang 11 orang nih. Akhirnya mereka melihat Yesus, mereka bersuka cita. Dan mereka akan ada damai sejahtera. Jadi ini penting saudaraku ngomong. Saudaraku. Jadi kalau kita bisa berbagi penderitaan kita pada seseorang.
persekutuan kita tuh lebih dekat. Hubungan kita tuh lebih deep. Saya katakan amin. Lebih deep kalau kita berani buka. Saudara, kadang-kadang kita gak berani buka. Nanti kalau aku buka, bukan dibantu, bukan didengerin, maka diceritain semua. Habis aku nih jadi senjata buat dia. Untuk hantam aku. Nah di situ makanya perlu hikmat. Gak semua orang kita mau buka. Ya berapa kali kita pasti ngalami kegagal gitu. Sudah buka sama orang yang kita anggap tepat. Tapi dia begitu, ya sudah gak apa-apa. Tapi jangan sampai gara-gara kita dikhianati. Lalu kita gak mau buka apa-apa, buka diri. Nanti ujungnya di Yudas Iskariot, mati bunuh diri. Karena tuh kita butuh hubungan, salib itu hubungannya apa? Ke Tuhan dan sesama. Saya bisa dapatin ada poinnya sini. Nah begitu pula, sebenarnya gini. Kita akan berani untuk membuka penderitaan kita. Kesusahan kita kepada seseorang atau orang lain. Atau anggota kul kita, orang tertentu. Ya kan, dengan catatan kita berani seperti itu. Karena kita sudah menabur benih-benih keberanian. Dengan cara apa? Orang susah kita mau dengerin. Lalu kita mau bantu. Katakan amin. Jadi kita punya keyakinan ketika aku susah, aku buka. Pasti dia akan bantu. Paling gak bantu doa. Dia akan dengarkan kita. Dia doakan, dia kasih nasihat. Atau hal-hal jalan-jalan yang lain. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Ya kan? Jadi ini yang harus kita tahu, ngerti? Nah memang Tuhan tuh sering pakai saudara yang namanya penderitaan. Rasa sakit. Untuk apa? Mendewasakan kita. Menyadarkan kita. Dan mengubah kita. Katakan amin. Saya sering melihat. Saya melihat ya. Ya kan? Orang yang paling keras kepala. Orang yang begitu egoisnya. Itu jadi orang itu bisa berubah. Saudara menjadi orang yang penuh kasih. Murah hati. Setelah dia itu mengalami tragedi besar. Masalah besar dalam hidupnya. Saudara, lalu ketika dia ini kan saya melihat dia bisa berbagi. Penderitaannya, tragedinya ini, kesusahannya ini kepada orang lain. Dan dia dapatkan pertolongan, dapatkan kasih. Saudaraku, dari situ saudara sudah mulai sadar. Dan hari ini orang ini saudaraku, itu dipakai Tuhan untuk mendengarkan, memulihkan, menolong begitu banyak orang. Saudara bisa begini, katakan amin. Ya kan? Galatia 6 ayat 2 katakan apa? Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Apa sih arti hukum Kristus? Ada 2 kali Yesus berkata ketika dia ditanya oleh orang Farisi. Apa hukum yang pertama dan terutama? Yesus bicara tentang hukum apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap gini. Hukum yang kedua. Ada apa saudara? Ya kan? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku. Tetapi di bagian lain. Sebelum dia naik ke surga. Sebelum dia naik ke atas kayu salib maksud saya. Dia layani para murid-murid saudaraku. Termasuk dia layani Yudas. Dicuci kakinya. Bikin perjamuan. Ya kan saudaraku. Lalu Yudas keluar dari ruangan itu. Ya, dia tahu Yudas akan mengkhianati dan menjual dia. Menjual Yesus. Yesus tahu itu. Tetapi Yesus layani. Setelah itu Yudas keluar untuk menjual. Mau menjual Yesus. Setelah Yudas keluar dari ruangan itu. Baru Yesus berbicara tentang apa? Satu hukum yang baru. Hukum Kristus. Apa saudara? Yohanes 13 ayat 34. Ini ayatnya. Baru Tuhan ngomong. Setelah Yudas pergi. Ini keren banget ya. Setelah dia tahu dia akan dikhianati. Dia ngomong ini. Diajari. Nanti selanjutnya murid itu pada lihat. Oh betul. Ketika Yesus ketemu Yudas lagi. Di mana saudara? Di Taman Getsemani. Apa perkataan Yesus pada Yudas? Dia nggak maki. Dia nggak maki. Dengan kata-kata makian atau caci maki. Pengkhianat lah apa segala macam. Tapi dia panggil apa? Hai teman. Hai teman. Sahabat. Jadi dia ajar kita. Untuk apa di sini dikatakan? Aku memberikan perintah baru kepadamu.
yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi waktu Tuhan ditanya sama orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, dia jawab, hukum apa yang pertama? Dia jawab, kasihlah Tuhan Allahmu. Ya kan, dengan begini-begini, kasih sama manusia. Tapi ketika dia berbicara kepada para murid, ini beda. Apa perbedaannya? Seperti aku sudah mengasihi kamu. Jadi udah punya modal untuk mengasihi. Untuk orang Saduki, orang Farisi, ahli Taurat, nggak ada modal mengasihi, disuruh mengasihi Allah, disuruh mengasihi sesama, nggak ada modal. Makanya yang ada adalah penghakiman terus dia, bukan kasih. Dia pakai agama, ya kan, dia manipulasi agama untuk kekuasaan, untuk kepentingan politik, kepentingan keuangan, ekonominya si para pemimpin agama itu. Karena nggak diajarin itu. Saya bisa nangkap ke sini. Nah, saudara hanya bisa berani berbagi penderitaan, rasa sakit saudara kepada seseorang. Lalu saudara ketika ada orang sedang berbagi penderitaan, saudara mau dengarkan, mau peduli, mau doakan. Itu kalau saudara dan saya ngerti Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi saya. Sekarang saya mau melakukan hukum Kristus. Saudara dapat poin ini gak di sini? Katakan amin. Kan banyak orang sebenarnya, ya saudaraku, ya mereka tuh mengungkapkan cinta kasihnya tuh dalam bentuk apa? Coklat. Atau bunga, mawar. Ya gak salah sih kalau menurut saya. Atau nyanyian lagu-lagu cinta. Betul gak? Orang mengungkapkan itu. Tetapi cinta kasih yang sejati itu diungkapkan lewat apa? Perbuatan. Ya kan? Menolong untuk kebaikan orang itu. Mau menanggung beban. Katakan amin. Kalau kita ingin menjadi bagian dari persekutuan dalam penderitaan, kita harus belajar lebih peduli, lebih peka. Saudara, ya kan? Kepada siapa saya mau ngomong ya? Yang kedua, ya saudaraku, kita harus peka. Dan juga kalau orang lagi sedang susah, kita juga peka. Ini memang benar-benar orang ini perlu kita bantu. Ya kan saudara, kita harus peka ke sana. Saya percaya kalau kita terus minta hikmat dari Tuhan, saudaraku, pasti Tuhan juga akan memberikan kita hikmat untuk menolong orang lain. Katakan amin, untuk berbicara apa yang menjadi mungkin penderitaan kita bisa bicara dan kita bisa melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi izinkan Tuhan memakai rasa sakit penderitaan kita untuk mendekatkan kita dengan sesama kita. Katakan amin. Saya tutup dengan kesaksian ya. Saya tuh berdoa dan berharap, walaupun gak itu, saya menjadi seorang gembala yang apa adanya, yang otentik, istilahnya bahasa ini otentik. Gak mau pakai topeng gitu loh. Saya gak pernah mau tunjukin bahwa orang ini hebat banget, kudus banget, sempurna banget. Wah pokoknya harus jadi teladan dan lain sebagainya yang baik. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya keberanian untuk bisa buka. Ya kan? Bukan cuma hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Tapi saya juga berani buka. Ya kan, akan kelemahan, kekurangan, kesedihan, kesusahan. Dan setelah saya lakukan itu saudaraku. Pergumulan saya buka dan lain sebagainya. Ya kan, terakhir tentang pergumulan anak-anak kami, Sasa. Dalam sekolahnya. Saya bicara, saudaraku. Selesai saya bicara, setiap kali dalam sesi saya bicara. Beberapa orang jemaat atau pengerja datangi saya. Pak Sabta, saya baru tahu, ya aku dapat jawabannya ini loh. Saya pun ngalami masalah yang sama dengan anak saya. Dan saya dapatkan kekuatan. Yang kedua, itu bukan satu orang, dua orang.
Jadi seperti kayak ada beban yang dilepaskan gitu loh. Jadi saya melihat, jadi ada seperti kayak Tuhan tuh mendekatkan saya dengan mereka. Mereka jadi dekat sama saya. Nasibnya sama ya. Biar dia jadi pendeta nasibnya sama. Juga gak lebih baik juga nasibnya daripada aku yang jemaat. Itu kira-kira walaupun tidak terucapkan. Saya bisa ngerti, katakan amin. Era daripada media sosial, internet sekarang. Kita tuh dituntut untuk tampil. Harus lebih baik dan lain sebagainya. Ya memang itu harus. Tapi kalau saudara jadi diri saudara. Di dalam komunitas saudara. Maka hubungan saudara itu lebih deep. Fellowship saudara itu lebih deep, lebih dalam. Ini yang harusnya kita adakan, bukan sekedar. Saya berdoa saudara diberkati. Kalau saudara tidak tahu apa yang harus saya buat. Saudara khusus, dalam hidup saudara, paling tidak hari ini pelajarannya, renungannya adalah rataplah sama Tuhan. Ratap sama Tuhan. Nangislah. Senangis-nangisnya. Kalau baca Alkitab semua. Ya Daud lah, ya Hana lah, banyak-banyak. Dia bisa nangis, bisa marah, bisa kecewa, ungkapkan semua. Amin saudaraku. Yang kedua, jangan malu. Itu bentuk daripada apa? Kedekatannya. Yang kedua adalah saudara harus belajar, berani buka hati. Saya bilang jangan kepada semua orang. Nanti kesaksian tidak bagus, ditolong tidak, cuma dikatain aja, digosipin buat apa. Saya juga gak mau saudara dibegituin orang. Ngerti saudara, katakan cari seorang. Dan belajar peka untuk nanggung daripada kesusahan dan rasa sakit orang. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Yuk kita bangkit berdiri. Akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Banyak perkara, katakan banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu jadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Sementara kita nyanyi saudara, Tuhan tuh ingetin saya gini. Saya sering beberapa kali dengar orang, Pak Sabta saya kecewa loh sama Tuhan. Kenapa kok Tuhan gak jawab doa saya? Kenapa kok Tuhan biarkan saya dan lain sebagainya. Saya ada kasih ingat beberapa orang tentang hal ini. Ya kan? Bisa gak kamu ngomong aja langsung sama Tuhan? Jangan ngomong ke orang lain. Kalau kamu kecewa sama orang, sama Tuhan, langsung kamu ngomong sama Tuhan. Ngomong. Kok marah-marah lah sama Tuhan dalam doa tapi ya. Itu namanya ratapan. Mau marah-marah, mau jerit-jerit, mau nangis-nangis. Mau kecewa, ngomong kecewanya. Lalu harus tambahin dengan kata-kata, tolong aku dong. Supaya aku nih gak kecewa sama Engkau Tuhan. Aku lagi kecewa sama Engkau Tuhan.
Tapi aku udah bisa, udah kecewa karena keadaan aku. Ngomong sama Tuhan seperti itu. Jangan ngomong ke orang lain. Kalau ngomong sama orang lain, posisimu berhadapan, berlawanan, jadi lawan Allah. Tuhan tidak bisa ada di pihak kamu kalau kamu ngomong terus ke orang lain tentang kamu kecewa sama Tuhan. Tapi kalau kamu ngomong langsung, Tuhan aku kecewa sama engkau, Tuhan tetap ada di pihak saudara. Katakan amin. Seperti karena, waduh kok ini, baca aja nak Mazmur. Lihat bagaimana para pemazmur Tuhan kecewa apa maksud Tuhan, ngomong langsung ke Tuhan. Kayak kita anak, ya kan? Coba saudara senang kalau anak bilang, "Pak, aku kecewa Bapak gini. Ya senang, ya udah. Kita kan turuti, kita bisa dengar kan, ya udah, kamu kecewa. Tapi kalau dia nggak pernah ngomong gitu sama kita, tapi ngomong ke semua orang, hati kita sedih loh. Setuju gak saudara? Katakan amin. Sedih hati kita. Hati Tuhan sedih loh. Kalau kita ngomong semua orang, bahwa kita kecewa sama dia. Tapi kalau kita langsung ke dia, tolong aku Tuhan. Tapi aku tahu Engkau Allah. Iya kan? Yang adalah Bapa yang sayang sama anak-anaknya. Amin, saudara, dapat poinnya saudaraku, amin. Ini jangan, usahakan tetaplah Allah ada di pihak kita. Sebenarnya Allah tuh tetap ada di pihak kita, tergantung kita mau gak di pihak Allah. Ya kan, dia tetap ada, dia gak berubah. Dari dulu, sekarang sampai selamanya. Cuman posisi kita bisa berubah, karena kita bisa di hadapan. Makanya lebih baik kalau, ya kan, Tuhan juga mau. Ketika kita gak bisa lah, usahakan jangan berhadapan-hadapan dengan Allah. Kalau kita, ya kan, gak bisa, saudaraku, setuju sama Tuhan. Kalau gak bisa, jangan hadapan. Kalau bisa, gandengan tangan aja sama Tuhan. Katakan amin. Gandengan tangan. Jangan berhadapan dengan Tuhan. Biar Tuhan kerjakan bagiannya. Dan kita kerjakan bagian kita. Pegang tangan dia. Pegang tangan. Jangan berhadapan dengan Tuhan. Tutup mata kita berdoa yuk. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus. Untuk jemaatmu, umatmu, hamba-hambamu. Yang ada di Holy Spirit Room. Maupun setiap umatmu, jemaatmu, anak-anakmu. Yang mengikuti menara doa online. Setiap harinya ya Tuhan. Kami dapatkan pelajaran. Kami mau belajar meratap Tuhan. Kami mau belajar terbuka. Segala perasaan hati kami. Kesedihan, ketakutan. Kebingungan. Bahkan kekecewaan. Kemarahan kami. Kami tahu Tuhan. Kami punya Tuhan yang peduli. Tuhan yang sayang kepada kami. Berlimpah kasih-Mu. Tolong ya Bapak. Tolong kami ya Tuhan anak-anak. Ajar kami juga bisa berani ya Tuhan. Berbagi. Kesusahan kami. Kesedihan kami. Dan kami tahu ini akan mendekatkan kami. Ya Tuhan, dengan Tuhan dan dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kau ajar kami membangun hubungan yang baik. Dengan belajar terbuka. Tuhan, aku minta anugerah-Mu yang besar. Turun ya Tuhan buat anak-anak. Limpahkan anugerah-Mu ya Tuhan. Kalau Engkau melimpahkan anugerah-Mu, Engkau memberikan kebaikan-Mu, Engkau mencurahkan belas kasihan-Mu, dan Engkau memberikan pertolongan-Mu pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah ya Tuhan, saat kami makan perjamuan kudus, kami ingat Engkau sudah serahkan dirimu, tubuhmu, ya Tuhan buat kami. Dan kami percaya itu karena kasih-Mu. Kau pasti tolong kami. Kau berkati setiap kami. Juga hamba-Mu berdoa untuk tangan-tangan yang membawa persembahan untuk pelayanan menara doa ini Tuhan, memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan dan ku bergumul sendiri sebab
telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.